Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Tretan Madura TV dan Sobat Humas Polri. Selamat datang di Polres Bangkalan. Pada hari ini Kamis tanggal 13 April tahun 2023. Dan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Kapolres Bangkalan yang didampingi oleh Wakapolres Bangkalan dan juga Kasat Reskrim dan Kasihhumas Polres Bangkalan dalam rangka pelaksanaan acara konferensi pers ungkap kasus melonjol yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangkalan beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa tersangka yang sudah diamankan dan juga barang bukti yang sudah diamankan pula oleh Polres Bangkalan. Dan kali ini Tretan Madura TV langsung saja kita saksikan bersama untuk pelaksanaan konferensi pers yang akan langsung dipimpin oleh Kapolres Bangkalan. Kepada yang terhormat AKBP Wiwit Ari Wibisono, SHSI KMH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang dan barokah sehingga kita masih bisa beraktivitas hingga hari ini. Dan itu semua patut kita syukuri walaupun kita yang hadir di sini dalam kondisi yang berbeda tentunya. Dalam kondisi yang berbeda, ada yang beruntung dan ada yang mungkin belum beruntung. Tinggal kita bagaimana menyesuaikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling sama-sama mengintrospeksi diri apa yang kita lakukan, terlebih ini bulan suci Ramadan di mana bulan penuh pengampunan. Dan kita juga sebentar lagi akan menghadapi Idul Fitri. Sebaiknya kita sama-sama saling bisa membersihkan hati, diri, dan saling memaafkan tanpa harus saling menyalahkan. Semoga yang mendengar bisa memahami dan meresapi hingga ke relung hati jiwa agar kedepannya tidak terjadi konflik-konflik yang berujung lukanya orang ataupun bahkan sampai dengan hilangnya nyawa orang. Karena sangat disesali apalagi kita ini semua tretan bibi saudara, apalagi terkadang masih satu aliran darah, sehingga semoga ke depan tidak terjadi lagi. Jadi hari ini kita akan rilis terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu kemarin, seminggu yang lalu, tanggal 5 April, sekira pukul 13.30 di Jalan Halim Perdana Kusuma, sekitar 200 meter sebelah kiri ataupun sebelah timur ya, sebelah timur dari kantor DPMD. Kita amankan dan sudah kita tersangkakan. Ada berapa? 7 ya? 7 orang. Jadi dengan kronologi, korban berangkat dari rumah menuju ke kantor DPMD. Namun korban ini tidak masuk ke dalam kantor DPMD, hanya di luaran saja. Dan lalu korban ini pergi ke arah timur dengan menggunakan mobil. Ketika sampai kira-kira 200 meter, disambutlah oleh CRV. Ada CRV warna abu-abu bulat, CRV-nya plat nomornya ini plat nomornya. Plat nomornya masih menjadi daftar pencarian barang. Jadi CRV itu lewat, dia sempat putar balik, akhirnya menghadang dari mobil si korban ini. Ada kemungkinan berbenturan, sehingga plat nomornya lepas, copot. Ini jadi dasar kita. Setelah itu, pelaku menggedor-gedor pintu. Ini yang pelakunya ANG. Nah, inisialnya G. Gedor-gedor,
terjadilah peristiwa itu, yaitu meninggalnya atau menghilangnya nyawa seseorang, dan diikuti dengan beberapa yang masih kita kembangkan nantinya. Dan korban juga mau menolong dari korban yang tergeletak, yaitu yang sudah meninggal. 2 orang mau mencoba menolong, dan akhirnya di TKP kita temukan 1 orang meninggal dan 1 orang kritis tadinya dibawa ke rumah sakit, namun pada akhirnya meninggal dunia juga. Tinggal 1 orang juga luka berat. 1 orang luka berat. Dari sana kita lakukan langkah cepat pengamanan dan pemeriksaan saksi dan lain sebagainya. Didapatilah ada 2 mobil yang dalam pencarian juga, yaitu 1 mobil CRV yang tadi saya sebutkan dan mobil Innova dalam pencarian. Plat nomornya juga sudah ada di kami, kita kantongi, masih dalam daftar pencarian barang. Setelah itu secepatnya kami amankan ada 2 pelaku dengan sajam yang berada di TKP juga. Dan keesokan harinya kita amankan saudara G. Keesokan harinya kita amankan saudara G, itu sebagai pelaku pembunuhannya. Dan ada beberapa orang di hari H-nya juga secepatnya kita melakukan reaksi cepat. Ada sisanya itu 4 orang dengan sajam di rumahnya pelaku AN inisial G itu. Jadi total 7, inisialnya G, lalu TM, S, lalu S lagi, S yang pertama 55 tahun, S yang kedua ini 41 tahun, AR ya, umur 45 tahun, lalu MEH umur 32 tahun, J umur 52 tahun. Dan barang bukti yang kami sajikan ada mobil, ya, ada 2 mobil korban dan 1 mobil pelaku dengan sajam. Dan ada 2 mobil yang masih daftar pencarian barang. Nah, ini mobilnya. Ini mobil CRV-nya, plat nomornya sudah lepas. Nah, plat nomornya ini CRV. Ini Innova hitam. Digambar kan? Plat nomornya sudah kita kantongi juga. Dan untuk yang lainnya BBBB, mohon maaf untuk kita tidak bisa tampilkan semua karena masih dalam analisa dari tim laboratorium forensik. Sehingga dalam waktu cepat ini yang bisa kami sajikan ya ini. Dan semoga bisa bertambah nanti, bisa berkembang, dan tentunya pasti akan ada pengembangan. Itu saja. Ini langkah cepat dari kami. Mohon doanya, mohon dukungannya agar semuanya bisa cepat terungkap. Itu saja. Demikian. Ya, selesai. Pelaku utamanya dan AMG. hubungan dengan calon kadesnya apa, dan saudara atau seperti apa? Masih saudara itu. Saudara Pokoknya kandung. intinya ini saudara semua ini. Motifnya dan Masih saudara. Motifnya terkait dengan merasa tidak ingin disaingi lah terkait dengan pilkades ini. Seperti itu. Di desa setempat berapa calon dan
Ada 4 kalau nggak salah. Ada 4. Jadi mereka korbannya dari pihak yang gugur ya? Ya, oke, benar. Perihal mobil Alphard. Untuk mobil Alphard kami belum sentuh sampai ke sana karena kami masih mendalami bukti-bukti yang lain untuk akhirnya kita bisa sentuh ke sana nantinya. Mobil Alphard tidak akan lari kemana-mana. Insya Allah pada waktunya juga akan kita buka karena kerjaan ini lumayan padat dan butuh waktu juga dan butuh kerja dari SCI Scientific Criminal Investigation. Jadi memang butuh waktu karena sesuatu itu harus dikirim dan diperiksa, dianalisa, kita minta keterangan ahli, ini nggak sembarangan. Ya nantinya akan menuju juga ke arah sana. Rekan-rekan juga kan pasti akan lihat selama mobil Alphard masih di situ, masih di X itu belum dibuka berarti itu. Nah, seperti itu. Masih ada tandanya itu. Seperti itu. Akan masanya akan sampai ke sana. Ini udah tahap, kalau itu udah tahap pengembangan nanti. Kita akan cari utama dulu. Termasuk ini tadi foto ini kan utama. Kita coba upayakan utama sambil nanti kita ngembangin ke situ. Kita butuh data dari scientific crime investigation. Dari 7 pelaku apakah eksekutor semua dan? Ya. Dari 7 pelaku apakah eksekutor semua atau? Ini nanti kita akan dalami. Yang jelas ini masih satu satuan. Nah, itu saja. Nanti kita kembangkan, ya. Dari itu 7 Ya, yang jelas datang digedor, meninggal. Ya, dibacok. Tidak ada perlawanan dari korban. Ya, nanti kami dalami. Ya. dari 7 ini apa dari satu desa atau dari berbagai desa dan? Dari satu desa ya. Desa apa dan? Desa apa ya? Bulung. Desa Pulung dan ya. Desa Bulung. Ya, itu saja ya. Informasi yang beredar dan Apa tuh? diduga ada keterlibatan anggota legislatif, apakah benar dan? Nanti akan kami dalami. Kami akan dalami, tunggu perkembangan selanjutnya karena untuk mengarah ke sana juga kita butuh bukti-bukti baru dan butuh pengembangan dan butuh yang tadi saya sampaikan scientific crime investigation ini semua bukti ini kan masih belum tampak di sini semua karena memang masih ada di laboratorium forensik dan nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana karena yang bersangkutan pasti di situ dan mobil juga ada di sini. Jadi kemungkinan besar ada tambahan tersangka dan Ya, kemungkinan besar ada tambahan tersangka. ya pasti, insya Allah akan ada. Tunggu saja. Izin dan apakah ini terencana? Yang jelas kita terapkan pasal pembunuhan, pengeroyokan hingga meninggal dunia, ada plus sajam dan pembunuhan berencana juga. Untuk mengarah ke sana, itulah kembali lagi scientific crime investigation kami butuhkan di sana. Untuk saat ini yang singkat kita untuk merilis saja dulu untuk menunjukkan bahwa kita sudah bekerja. Inilah hasilnya dan dalam waktu ya sebenarnya sih 1 hari pasca itu sudah kena, cuma kita harus butuh yang hasil seperti ini buat kita tunjukkan kepada rekan-rekan kan seperti ini, seperti apa plat dan lain sebagainya, sehingga kami memang butuh waktu untuk menyiapkan itu semua. Ada yang luka atau apa yang ada di Ya mungkin ada perlawanan di situ ya karena mungkin ada lukanya di sana. Dan itu kan 7, Nanti pengembangan nanti kita bicara pengembangan. itu kan 7 katanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mungkin bisa jelaskan peran masing-masing dan Perannya masing-masing nih di dalam pengembangan nanti kita akan jelaskan karena ya tunggu pengembangan selanjutnya. Tunggu pengembangan. Yang jelas ini ada diketemukan di TKP. Pasca kejadian juga kita temukan langsung kita amankan dengan sajam-sajam. Nah, seperti itu dan yang jelas yang paling utama adalah saudara G. Itu saja. Yang Izin juga dan di masyarakat yang berkembang isu bahwa ini ada peran pengganti bukan peran yang sebenarnya. Gimana meresponnya tidak ada dan? pengganti. Ini semua memang nyata ada
barang buktinya, tidak ada peran pengganti. Saudara G ini bukan peran pengganti, memang dia yang melakukan. Seperti itu. Ya, saya rasa itu saja. Dari 7 pelaku ini apakah ada perangkat desa atau panitia pilkades? Kami akan dalami nanti, kami cek dulu. Ada nggak? Hah? Oh ya, ini kepala desa. Kepala desa mana, Dan? Bulung. Oh, kepala Inisial desa. apa, Dan? Hah? Inisial G. 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 Dan Kepala desa aktif, Dan. BB diangkat. Aktif. BB diangkat. Hah? BB diangkat. Iya, iya. BB bos. Izin Dan. 1, 2, 3. Mohon doa restu. Amin. Ya. Semoga ini langkah awal yang baik untuk kita bisa lanjutkan ke arah yang baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kapolres Bangkalan terkait konferensi pers